Halo sore semuanya, apa kabar? Kita mulai lagi ya ngobrol lopi dan hari ini mencoba di channel baru, akun baru. Bro, kumaha? Hareudang euy. Emang Gelo. panas banget di sini Oh, juga di Bandung. iya. Padahal hujan lu di sini lu. Oh ya, Naonnya? kalau di kita Oh, dari tadi mendung tapi nggak hujan-hujan, malah cerah lagi. iya oge hideung ku naonnya. Kok ininya apa? Backgroundnya serasa masih di Jambi, bro? Ini di kantor, kantor. Jadi gua sebenarnya ada ruang belajar sendiri di kamar ini, di kamar utama, ruang belajar di kamar utama. Oh, Gitu. iya iya iya. Hmm, Nampaknya ini apa? eh Follower masih sedikit. iya. Ya, Ya, namanya kita lagi buka lagi toko, lagi buka toko eh, pelan-pelan. iya, Iya. ya menariknya sih ya itu ya kalau kita konsisten apa banyak juga orang yang apa yang senang konten kita ternyata gitu. Iya, iya. Ya, gue sih merasa bahwa konten kita lebih, maksudnya begini, kalau kita memberikan konten yang bermanfaat gitu ya buat orang lain, satu saat akan ada yang ini, maksudnya merasa diberkati juga. Istri gue kemarin lihat apa namanya, ada satu khotbah gue di YouTube channel, itu udah Hmm? beberapa tahun yang lalu, ternyata yang nonton itu udah 2000 lebih Wow. gitu. Oh, gue sendiri sih merasa gimana ya, gue kan nggak inilah, gue Ya. merasa itu khotbah yang biasa aja. Tapi rupanya teori yang gue pikirkan itu ternyata benar. Kalau lu taruh di media sosial sesuatu yang berguna buat orang lain, someday people maybe when they need, they will seek. Iya, Gitu. betul. Apalagi kalau kita Hmm. taruh hashtag-hashtag yang relevan. Pas Mm, kebetulan mm, 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 hashtagnya mm. relevannya nanti 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi gitu Ya, aja ya, keluar. ya. Betul, betul, betul. Ya, hari ini Bro, kita hari ini, mm-mm, ya, kita mau ngomongin tentang kerjasama. Lu kenapa kasih tema? Susah bener ya, Tak? Hetuo. Mandarin ya? Yo, Oh, itu pasti kerjaan bini lu itu mah ya? betul. Gua Oh, tadinya saat ini apa ngikutin adek gua tuh biasanya seneng cari-cari istilah pakai bahasa lain. Jadi dia tuh misalnya seneng satu heeh. keyword apa, terus dia cari-cari pakai Google Translate bahasa-bahasa lain, bahasa Lituania, Estonia, apa segala macam. Kemarin gua cari-cari keren-keren Mhm. nih. Ada yang melek-ketek apa gitu, nggak tahu bahasa apa. Sampai ada Iya, iya, bahasa iya, iya. gitu. Tadinya udah coba-coba ini, tapi kelihatannya yang asik itulah. Soalnya kan Heeh, heeh. kita juga harus mengakui bahwa budaya Timur ini luar biasa. Jadi gua mulai Betul, betul. beradaptasi. Iya, iya. Ya, ngomong Nah, soal bro, kita kan kerjasama. ngomongin mengenai ya kerjasama ya, mengenai Mm-mm. kerjasama. Heeh. Gua kan, sebenarnya berpikir begini, bro. Gue berpikir begini. Kita mau ngomongin tentang kerjasama, tentang kemitraan, tentang partnership, Mm-mm. gitu ya. Iya. Pertanyaannya apa sih kualifikasi kita untuk ngomongin mengenai partnership itu, gitu ya. Mm-mm. Apalagi selama ini, gua ini kan lebih dikenalnya single fighter, ngapa-ngapain Mm. gue sendiri, gitulah. Betul. Nah, gue mikir sih gue sih nggak cukup qualify untuk ngomongin mengenai partnership tentang kemitraan. Nah, gue lihat lu yang punya pengalaman banyak di bidang kemitraan. Cuma dari sharing kita, lu punya banyak pengalaman gagal Bisa bermitra. dibilang ya, bisa dibilang kalau kalau ngomong apa pengalaman gagal, bisa dibilang sebetulnya kalau sekarang gue hitung-hitung mungkin hampir 100% kemitraan gue tuh berakhir gitu. Ya tapi kalau yang dibilang Iya, iya, iya. gagal sih
yang sampai 100% gagal ada nggak ya? Ada juga. Tapi sebetulnya tetap ada menikmati masa-masa manisnya juga. Jadi maksud gue gini loh bro. Jadi maksud gue, kenapa kita eh, qualify untuk ngomong tentang kemitraan? Karena kita berpengalaman gagal, gitu. Enggak. Itu, itu Jadi, itu menarik tuh. Karena kita, iya. Jadi jangan tuh, sampai orang betul. ngikutin kegagalan kita, Ya, gitu. betul, betul. Ya, Ya kan? Nah sekarang gini, kalau misalnya kita ngomong tentang kemitraan, sebetulnya menurut lu hal utama yang harus lebih dulu ada sebelum lu membangun kemitraan dengan seseorang itu apa? sebelum membangun kemitraan, ya Dengan pertama, seseorang. pertama minimal punya goal yang sama dan punya Mm-mm. skill yang saling melengkapi, kalau menurut gua sih. Punya goal yang sama Mm-mm. dan skill yang saling melengkapi. Itu dulu. Iya, karena kan apa? Tadi siang gua baru baca satu itu yang jelek, ya lumayan kena banget. Seperti misalnya kita berdua nih, gua nggak bisa Mm-mm. melakukan apa yang lo kerjain dan lu juga mungkin nggak bisa Mm-mm. melakukan apa yang lo kerjain. That's why kita kerja sama. Mm-mm. 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 Betul, betul, betul. Itu. Tapi apa itu doang? Apa itu doang? Maksudnya apakah cuma memang kita butuh tujuan yang sama, lalu kemudian kita perlu apa namanya skill yang saling melengkapi? Apakah itu cukup atau memang ada yang lain? Karena gini, sejauh gua memandang kerjasama kita ya di Ngobrol Lopi Mm-mm. itu sudah didasari oleh satu tujuan yang sama dan sudah didasari oleh keterampilan yang saling melengkapi satu dengan yang lain gitu. Mm. Tapi menurut gua ada lebih gitu. Kenapa kita bisa bekerja sama sampai hari ini? Nah, menurut lu gimana? Ya, Gitu. Apa aja sih selain selain lu perlu apa namanya tujuan yang sama dan keterampilan yang saling melengkapi? Apa sih yang lu mau lihat kalau lu bangun kerja sama dengan orang, lu mau lihat apa dulu? sebenarnya gini, karena gua pernah apa ya, pernah fail yang waktu awal-awal kerjasama ya. Waktu gua Hmm. pernah kerjasama waktu itu tahun 2009, gua meeting nih, meet up waktu itu kerjasamanya Hmm. nggak cuma berdua, kita tuh berempat. Nah, Hmm. dalam meeting itu gua sempat bilang, eh, kita nih kerjasama eh, mau cari duit atau cari teman. Hmm. Nah, jadi maksud gua tuh waktu namanya kerjasama itu kan kita enaknya tuh dengan orang yang bisa diajak kerjasama tentu. Hmm. Nah, enaknya kan begitu. Nah, tapi yang bisa diajak kerjasama itu umumnya yang punya sifat mirip atau minimal kita udah kenal atau bahkan teman. Hmm. Hmm. Nah, sementara kan kita sering dengar juga kalau kadang-kadang teman berbisnis bareng tuh malah jadi musuh. Hmm. Hmm. Nah, kalau menurut gue yang kehilangan adalah prinsipnya. Jadi kalau kita apa highest priority-nya tuh friendship-nya atau duitnya dulu. Kan kalau kerjasamanya, ini Hmm. kerjasamanya dalam bisnis ya. Ya, bisnis, Nah, bisnis. dalam bisnis ya. Di high priority-nya tuh di duit dulu atau di friendship-nya dulu. Kalau high priority-nya di duit Hmm. dulu, waktu itu gini, karena gue nggak nemuin jalan, jadi kalau high priority-nya duit dulu, gue mendingan dari sekarang gue nggak usah deh, gue nggak ikutan gitu. Hmm. Tapi kalau high priority-nya dari friendship-nya dulu, gue rasa Hmm. ke depannya waktu banyak masalah, karena kita high priority-nya adalah teman dulu, menurut gue segala masalah bisa kita selesaiin secara teman. Nah itu Hmm. dulu. Nah, gue simpel-simpel aja, tapi ya gitu learning by doing lah. Ya, tapi maksudnya apakah pemahaman ini it works? Setelah lu jalanin, is it works? Bahwa memang ketika ada masalah, ternyata friendship masih bisa, faktor friendship masih bisa menolong untuk menyelesaikan masalah yang timbul? Nggak selalu, Nggak nggak selalu ya? selalu. Tapi gue rasa kalau dari awal berpijak jujur, semua berpijak di dasar yang sama, harusnya bisa selesai. Tapi kan kadang-kadang Hmm. ada yang misalnya
misalnya gua mementingkan kadar friendship-nya tuh 60%, tapi ada yang 80%, Mm-mm. ada yang Mm-mm. 100%. Ya, itu pasti Mm-mm. beda Mm. menurut gua sih ya. Ya, dan kita Mm. nggak bisa mencetak memaksa orang sama dengan kita kan nggak bisa sih. Betul, betul, betul. Nah, itu yang justru mungkin bisa kita bicarain gitu. Mungkin apa yang gua salah itu. Siapa tahu dianalisa sama Iya, iya. sama lu yang bilangnya biasa single fighter, ya siapa tahu dianalisa malah ada hal yang it rings the bell gitu. Siapa tahu. Iya. Kalau kalau gua pribadi ya, salah satu alasan kenapa gua enggan bekerja sama dengan Mm, orang lain ada bukan salah satu alasan, ada dua alasan sedikitnya kenapa gua enggan bekerja sama dengan orang lain. mm, Yang pertama itu dalam bisnis ya, gua ya, enggan bekerja sama dalam bisnis dengan orang lain. Itu alasan yang pertama karena eh, gua sangat value friendship mm, gitu loh. Gue mm, sangat value friendship. Gue khawatir seiring dengan berjalannya kerjasama, friksi-friksi dan konflik malah bisa mengakibatkan persahabatan tuh rusak begitu. ya itu yang Nah, tadi gua bilang kan. iya, iya, gue berusaha menghindari kerjasama karena gue takut melukai friendshipnya. Cuma kan memang lu kalau nggak ada friendship juga mungkin lu mempertimbangkan untuk nggak kerjasama kan sama orang lain kan. Lu kan kerjasama hanya dengan orang yang lu kenal gitu kan sebetulnya kan gitu kan. Gitu Mm-mm. loh. Ada Akhirnya lagi yang penting prinsip yang sama, gue baru keinget nih. kenapa kenapa? Kenapa tadi kan kenapa harus kerja sama? Iya. Karena yang pas mau dikerjain itu nggak bisa dikerjain sendiri. Ya, ya, ya. Yang mau dikerjain. Iya, ya kita butuh skillnya kan sebetulnya kan. Kita butuh skillnya atau kita butuh modalnya atau kita butuh koneksinya, whatever lah gitu kan. Intinya kan pasti ada sesuatu yang kita butuhkan dari calon mitra. Mm-mm. Tapi alasan gue yang kedua kenapa gue eh, tidak bekerja sama di dalam bisnis adalah karena gue lebih banyak memperhatikan karakter rekan bisnis gue gitu loh. Gue sih nggak Mm-mm. nyari rekan bisnis dewa lah, gue nggak nyari rekan bisnis yang angel gitu, nggak. Cuma memang buat gue bisnis ini kan melibatkan uang ya, Ya, melibatkan uang, lalu kemudian nanti akan melibatkan klien, itu akan melibatkan reputasi dan nama baik gitu. Gue harus memastikan bahwa rekan bisnis gue menganut, menghidupi nilai-nilai yang sama dengan yang gue anut, dengan yang gue hidupi gitu loh. ya, Gitu. Misalnya gini, gue kan gue kan coba bersama dengan istri ya, gue bangun tim financial planner gitu. mm-mm. Terus udah gitu kita coba rekrut mitra, rekrut teman-teman untuk bisa sama-sama bergerak di bidang financial ini gitu. Mm-mm. Cuma gua udah dari awal nekenin gitu bahwa tujuan gua membangun tim ini bukan untuk mencari keuntungan pribadi, personal gain Mm-mm. gitu. Mm-mm. Karena sebagai orang Kristen, gue berkeyakinan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, Burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di taman Tuhan hiasi. ya, Elia ketika bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, Elia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit, ya, diberi makan burung gagak gitu. Jadi eh, kalau gua harus khawatir mengenai periuk nasi gua sendiri, gua sama seperti orang yang meragukan kemahakuasaan Allah untuk memelihara kehidupan gua. ya, Jadi buat gua bisnis itu bukan untuk cari uang, buat gua bisnis itu adalah untuk membantu orang lain, membantu orang lain. Nah, karena bidangnya ini adalah bidang keuangan, maka bisnis yang kita bangun itu tujuannya untuk membantu orang merencanakan keuangan, memanage resiko dengan baik. ya, Nah, tentu saja eh, ada timbal balik yang wajar gitu loh. Tentu ya, aja ada kayak gitu. Tapi eh, uang lebih ke arah value apresiasinya, ya, bahwa memang jasa lu dianggap segitu, bahwa memang layanan lu dianggap baik gitu ya. Lalu kemudian orang merasa perlu menghargai lu demikian.
Ya, Cuma itu bukan jadi goal, itu jadi konsekuensi logis, tapi bukan jadi goal gitu loh. Nah, ada orang-orang yang bekerja di bidang ini kan jadikan uang sebagai goal, ya, sebagai tujuan akhir. ya, Nah, ya, gua nggak bisa tuh kerja sama orang kayak gitu. Dikit-dikit dimotivasinya harus dengan uang, ya, dikit-dikit dimotivasinya kesuksesan itu dengan punya ini, dengan punya itu. Akhirnya calon klien itu dilihat seperti mesin ATM. Gua nggak bisa kayak gitu-gitu loh, Lek. Nah, ya, maksud gua tuh harus bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai core value yang sama ya, atau kualitas karakter yang gue bisa percaya dalam hal keuangan misalnya begitu. ya. Jadi gue lebih ngelihat ke itunya gitu, core value sama karakternya bisa nggak gitu. Itu sih yang gue lihat gitu. Nah kalau lu menurut lu gimana? Ya, ya itu yang tadi gue bilang lagi apa? Lagi gue menjalin kerjasama, gue tuh biasanya tanyain gitu. Memang partnership gue yang banyak orang tuh cuman satu kali itu, biasanya cuman berdua. Mm-mm. Biasanya cuman berdua, karena setelah yang waktu itu gue berempat, gue pikir selanjutnya kalau gue kerjasama jangan terlalu banyak orang lagi karena pusing. Karakter Mm-mm. orangnya makin banyak gitu ya. Lain Mm-mm. halnya dengan apa yang dilakukan sekarang, gue di beberapa bisnis ada yang memang harus building timnya banyak, tapi kan sifatnya Mm-mm. building tim banyak itu adalah bekerja sama. Mm-mm. Secara bisnis sistemnya memang misalnya gue jadi, kalau kayak di MLM kan kita upline, ada downline. Downline itu Mm-mm. biasanya belajar dari upline gitu kan. Jadi Mm-mm. levelnya agak beda sedikit karena kita kayak tahu lebih duluan. Tapi kalau yang partnership yang bisnis konvensional itu biasanya kita ada di level yang sama. Mm. Biasanya ada di level yang sama kan. Iya, iya. Misalnya keluar duit modalnya sama-sama ya. Keluar Mm-mm. duit modalnya sama-sama. Misalnya job desk-nya lu bagian marketing, lu bagian produksi, lu bagian pencatatan atau administrasi. Mm-mm. Itu kan Mm-mm. biasanya ada di level yang sama kalau bisnis konvensional. Mm-mm. Nah, tapi kan kalau di, Jadi ya maksud gue, maksud lu waktu mulai itu lu udah harus jelas dulu nih, lu ngerjain apa, dia ngerjain apa gitu. iya, gua catat tuh Hmm. seperti itu. Jadi lagi partnership kan pertama prinsip utamanya dulu, friendshipnya dulu atau Mm-mm. duitnya dulu. Nah, Mm-mm. kebetulan agak mirip nih kita. Gue tuh nggak terlalu seneng kalau highest priority-nya masalah duit dulu. Karena menurut gue Mm-mm. kalau gue percaya gitu, kalau ada hubungan yang baik antar partnership ya, biasanya kita keluarnya pun akan lebih baik. Kalau kita gontok-gontokan Mm-mm. di dalam, ya gimana mau ada koordinasi yang bagus sehingga ada proyek-proyek yang dikerjain bareng bisa jalan, ya nggak bisa lah, pasti berantem terus kerjaannya. Mm-mm. Nah, jadi Iya, 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 iya. Jadi itu kan prinsip utamanya pertama duit dulu atau teman dulu. Nah terus biasa prinsip kedua itu keterbukaan. Nah keterbukaan ini tuh mencakupnya jadi banyak banget. Misalnya Mm. keterbukaan dalam hal eh, kondisi keuangan misalnya begini. Gue lagi mau joinan tuh tapi misalnya modal gue tuh terbatas. Nah harus open Mm-mm. karena gue pernah Mm-mm. Mm-mm. di urusan ini harus open. Eh, Duit kita tuh cuman ada segini nih yang mau dikerjasamain misalnya. Mm-mm. Jadi waktu duit ini Mm-mm. gue bisa give up gitu. Mm-mm. Keterbukaan dari sisi duit. Iya, iya. Terus keterbukaan lagi dari sisi misalnya ya tadi job desk, pembagian beban kerja, pembagian apa Mm-mm. itu dibicarain bareng-bareng. Jangan sampai nanti waktu jalan terus salah satu pihak Mm-mm. ngerasa, oh kok kayaknya yang capek cuma gua doang, yang itu tinggal duduk doang gitu. Nah itunya kan Mm-mm. kalau Mm-mm. dibicarakan dari awal, sebetulnya eh, akan meminimalisir hal-hal seperti ini terjadi, ya nggak? Mm. Gue setuju, gue setuju, gue setuju. Jadi memang dari awal jumlah nominal yang mau Kerja, dikerjasamakan harus ngomong detail ya. Iya, iya, iya. Jadi bukannya unlimited begitu. iya. Karena gua pernah kerja sama teman yang duitnya unlimited, Iya, iya, duitnya iya, iya. unlimited. Jadi waktu ada butuh, ya udah, gue store lagi. Aduh, tapi gue nggak punya duit gitu kan. Kalau udah gitu kan Aha. setengah mati. Tapi kalau dari awal mungkin gue udah bilang, nih uang gue terbatas. Gue cuma sanggup keluar dana sekian.
Hmm. Misalnya gue akan cari misalnya KTA lah atau kredit apa untuk misalnya ngemodalin, tapi kan itu semua masih ngawang-ngawang kan, belum benar-benar Hmm. fresh money yang ada di depan mata gitu. Nah itu juga akan, Jadi lu ngomong yang fresh money dulu. ya bicaranya yang fresh money dulu. Nah tapi gue ada planning nih, misalnya gue Iya. akan ada pengajuan kredit, kalau ini dapat modal gue akan bertambah sekian misalnya gitu kan. Hmm. Tapi Hmm. Hmm. intinya kalau bisa sangat clear, sangat detail, lebih bagus. Tapi Iya. Iya, gue setuju. menurut gua soal detail sendiri ya, itu bisa diselesaikan kalau prinsip utama urusan tadi, urusan friendship dulu. Karena masalah Hmm. apapun menurut gua akan lebih bisa diselesaikan kalau spiritnya spirit temen gitu. Kan kalau kita Hmm. tetap Hmm. negor tuh karena bicaranya urusan friendship itu akan lebih enak. Hmm. Loh, tapi kan begini loh Lex, di dalam bisnis itu kan pasti ada up and down gitu ya. Betul. Eh, terus udah gitu kualitas kualitas seseorang kan bisa dilihat pada waktu dia pegang uang atau pada waktu dia berhadapan dengan problem begitu kan, kita bisa Hmm, lihat kualitas orang itu. ya, Nah, ya. jadi maksud gua eh apa lu ada ini gak, ada kisi-kisi gak sebetulnya kerjasama ini terancam atau memang harus diakhiri karena satu dan lain hal gitu misalnya. Lu ada kisi-kisinya nggak? Karena Hmm, kan memang walaupun semangatnya semangat friendship, tapi kan sebetulnya ini bisnis yang satu saat mungkin eh, apa ya, orang-orangnya ternyata menunjukkan kualitas aslinya atau ada perubahan prioritas di dalam hidup mereka gitu loh. Nah, lu ada ngomong tentang ada kisi-kisi gak mengenai pecah kongsi atau apa begitu di nah, awal? kalau kalau dari awal kita misalnya ngomongin nanti kalau kita udah nggak cocok begini sampai detail, gue malah ngerasa kerjasama itu seperti mempersiapkan diri untuk pecah gitu. Kalau gue sih ngerasa ya, tapi minimal cuman bisa prinsip dasarnya adalah kalau misalnya kita ini kan temen, tapi kalau misalnya masalah itu begitu berat sampai mengancam friendship kita, mendingan kita udahan. Oke. Kebetulan dari partnership kolaborasi yang gua kerjain yang bisa dibilang hampir 100% semua udah bubar, tapi hubungan pertemanannya bisa terselamatkan sih sekitar 80% lah. Pertemanannya masih bisa diselamatkan gitu. Jadi Iya, iya. sebelum memburuk, gue cepet-cepet cut off karena gue pernah trauma juga yang jadi hilang temen gitu. Gue pernah trauma yang itu, jadi gue mendingan waktu ada kesempatan untuk mengakhiri tapi hubungan temennya masih bisa baik, mendingan cepet-cepet di cut off dulu. Oh, Walaupun jadi berat. lu prioritasnya sebetulnya, iya, lu prioritasnya jadi sebetulnya menyelamatkan persahabatan. So Iya, how come with your business gitu loh? Jadi bisnis lu jadi gimana dong? ya, Sekarang logikanya gini, persahabatannya terancam karena ada sesuatu di dalam bisnis, oke? ya. Mm-mm. Lalu persahabatannya terancam. Lalu kemudian lu memutuskan untuk menyelamatkan persahabatan. Tapi bisnis kan udah terancam dulu tuh, Lek. Itu gimana? Betul. Jadi kalau menurut gua kayak misalnya kalau kita ngerjain project bareng nih ya, ya tentu Mm-mm. waktu kerjasama itu harus diakhiri. Mungkin gua bisa bilang bahwa ini kerjasama harus cepet-cepet diakhiri atau gimana ya, kita bicarain baik-baik. Tapi project yang lagi jalan Mm-mm. diberesin dulu dong. Setelah itu Hmm. dan terus misalnya mau jalan masing-masing, pakai merek masing-masing atau gimana ya silahkan gitu. Itunya dibicarain baik. Hmm. Hmm. Tapi setelah terjadi masalah yang kita nggak bisa selesaiin ya. Hmm. 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 Kalau enggak sih ya menurut gua masa dari awal bicaranya detail-detail urusan pecah kongsi gitu kayaknya itu sama seperti kalau mau nikah tapi bicara perjanjian kalau cerai gimana menurut gua Iya, gitu tapi kan gini loh, Lek. Kalau maksud gua ya. gini, ketika lu Mm, kerjasama dengan seseorang melibatkan uang, itu mm, kan berarti lu melibatkan aset, sejumlah aset. mm, mm, Gitu loh. Lu mm. seberapa jauh lu mau bicarakan masalah uang dan seberapa jauh lu tidak mau bicarakan masalah uang dalam konteks pecah kongsi. Kalau lagi pecah kongsi ya tentulah kalau udah sampai merencanakan maksudnya gini udah sampai nggak cocok dan segala macam gitu ya harus bubar ya tentu urusan duitnya harus beres dong. Hmm.
ya gue nggak ragu-ragu urusan kalau kayak gitu sih. Ini gimana nih hitungan yang begini? Ini kan dulu kita sama-sama misalnya ngemodal 10 juta misalnya. Ini ternyata Iya. yang bisa kita selamatin tinggal misalnya 12 juta, berarti seorang 6 juta, ya udah kita masing-masing rugi 4 juta, udah selesai gitu. Tapi gua sih terus Loh, tapi kan ada ada tangible good dong, ada barang-barang seperti misalnya kompor, kulkas, dijual, komputer. jual aja harga murah udah. Terus dijadiin cash, Jadiin cash, bagi pecah aja rata. udah. Iya, udah kayak gitu aja. Kayaknya jauh lebih enak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, nggak usah mikirin, aduh harga barang ini harusnya sekian sekian, jangan, mendingan cepetan beresin. Iya. Gua Nah, pernah sekarang gini. dapat, gua pernah dapat nasihat ya, kalau bisnis udah jelek, daripada lu berkutat mikirin itu aset ini harus dijual dengan harga yang bagus atau gimana, mendingan lu cepet-cepet get rid of them supaya lu fresh bisa mikirin yang baru. Gue pernah punya om yang nasehatin ya, dia pernah jalanin konveksi gitu, terus konveksinya gagal, pas segala macam, dia masih punya baju, stok baju banyak banget. Dia pusing tiap hari mau jual harga baju itu jangan sampai rugi gimana sampai berhari-hari, sampai akhirnya dia ambil satu keputusan, bajunya semua dia bawa ke panti asuhan, dia bagiin. Iya. Ekstrimnya Tapi maksud gue gini loh, Lek. gitu. Maksud gue gini, ada gak pengalaman lu di mana lu menyelamatkan persahabatan, artinya pecah kongsi nih, ya? Pecah kongsi, persahabatan lu tetap terjaga, tapi bisnis ini masih tetap bisa jalan. Ada gak pengalaman seperti itu? Oh, itu kan sekarang gue udah totally bubar, tapi pernah ada yang bisnis yang kelihatannya ada problem, kita beresin secara prinsip, dan bisa jalan lagi, masih ada. Ada pernah pengalaman kayak gitu juga, tetap. Tapi maksud gue kalau spiritnya nah, itu ya open lah. Maksudnya gini, jangan sampai kita misalnya merasa nggak enak nih sama partner yang ini, kok nggak fair gitu dia cara kerjanya begini-begini, terus kita cuman pendem-pendem sendiri, akhirnya kita berasumsi macem-macem, terus kita malah ngegosipin sama orang lain. Kalau menurut gua nggak fair kayak gitu. Mendingan disamperin aja si partner kita, duduk bareng yuk. Gua tuh ngerasa nggak enak nih, gua gini, tolong koreksi, barangkali gua punya kecurigaan yang salah. Gua mendingan ngomong gitu. Dan pernah terjadi dan going well gitu. Ya, tapi kan itu masalah apa ya? Itu kan masalah yang berbeda tuh, Lek. Ini kan kita ngomong mengenai masalah aset dan modal. Oke, kalau aset dan modal, berarti kalau lu berkeyakinan lebih baik you save your friendship, lalu kemudian aset dan modal dibagi rata. Iya, gue masih mendingan begitu. Jadi istilahnya mau rugi bareng, mau untung bareng. Iya. Oke. Tapi kan ini semua masalahnya uang kan, masalahnya di uang nih. Iya. Nah sekarang kalau misalnya ternyata itu tadi kasus tadi, jadi lu merasa bahwa ini nggak cengli nih kerjanya nih. Nah ada gak lu kenapa sih itu bisa terjadi gitu? Sebenarnya apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Ini kan sesuatu yang bukan kayak uang tuh nominal yang bisa lu ukur, untung rugi kan lu bisa ukur gitu loh. Tapi kalau ini kan karakter atau kinerja, ini lu gimana? Maksudnya bagaimana lu spot itu, lalu kemudian bagaimana lu bisa mengatasi itu, dan kalau lu belajar dari pengalaman di masa lalu, bagaimana lu mencegah itu di masa depan? Pertanyaannya bagus sekali nih. Iya kan coach. Coach kan kerjaannya latihan 80 jam buat nanya doang. Iya. Jadi ditanya coach kerjanya apa? Nanya, orang latihannya nanya. Ya tentu gini ya, kalau sekarang gue misalnya harus kerja sama orang, kalau sekarang nih gue harus memulai kerja sama lagi atau gimana, ya tentu gue akan lebih banyak belajar dari sejarah. Jadi menyaring orang tuh yang tadi berdasarkan karakter. Tapi kan karakter itu nggak bisa kebaca langsung sebenarnya. Jadi artinya mungkin kalau sekarang gue lebih cenderung join bisnis yang partnership yang banyakan sekalian lah. Kalau gue sih sekarang, kalau banyakan kan komunitas gitu ya.
Ya kayak yang sekarang kita jalanin aja, misalnya kayak di soal financing gini kan, bicaranya banyak orang, terus udah gitu sistemnya udah jelas, eh, pola pendidikannya, pembinaannya udah jelas, tuh mendingan gitu aja lah kayaknya sih. Tapi kalau Ya, yang apa, yang bisnis konvensional, gue belum tahu sih, karena gue belum ada kesempatan untuk bisa kerjasama sama orang lagi, belum ada kesempatan dan belum ada ini lagi. Tapi gue rasa sih gue akan lebih lebih selektif, yaitu gue tetap nggak trauma lah kerja sama temen, karena kalau temen itu gue lebih kenal kan, tahu karakter, minimal temen yang udah kenal agak lama itu gue mungkin bisa lebih menilai gitu. Tapi ya tadi yang bilang sama lu juga ini sih, apa, kena juga yang soal orang kalau udah pegang duit karakternya kelihatan. Ya itu kan kita juga dengar dari siapa, Pak Ahok kan, Pak Ahok bilang kalau orang itu mau menguji karakter tuh kasih kekuasaan sama duit, iya, nanti kelihatan gitu iya, gimana. Ya, betul, betul. ya itu kan berjalannya ya, kalau menurut gua sih proses yang harus dijalani lah. Begitu misalnya Hmm, kayak kelihatan karakternya jelek, ya sebagai teman ya kita tegur, hmm, terus coba bicarain, coba ngedesain sistem, dan menurut gua jangan terlalu banyak pakai perasaan, tapi bikin satu sistem yang dievaluasi terus, yang menjaga iya, supaya karakter buruk kita nggak keluar gitu. Klise hmm. ya sebenarnya, tapi ya menurut gua harusnya bisa sih. Kayak misalnya Kalau gini dari aja, pengalaman, kayak misalnya gini ah, aja, kayak misalnya kalau lagi gua nge-manage anak buah, kan gua pernah juga punya anak buah yang cukup banyak. Daripada gua banyak emosi, banyak curiga, mendingan gua desain sistem yang menghambat atau menyulitkan mereka untuk berbuat curang gitu. Udahnya mendingan gitulah. Daripada capek-capek hmm, mikirin curiga ini, curiga itu, kayaknya hidup kita nggak enak. hmm, hmm, hmm. Iya, iya. Gue setuju sama lu sih, karena di dalam bisnis yang kita jalanin sekarang ini ya, yang gue jalanin, yang lu jalanin, Mm-mm. gue ngeliat sistem pendidikannya udah bagus. Lalu kemudian flow chart kerjanya juga jelas, ya flow chart kerjanya jelas. Lalu kemudian yang ketiga, sistem pengupahannya juga jelas. Hmm. Jadi istilahnya lu dapat berapa, lu karir opportunity-nya seperti apa, Ya, itu jelas. ya, Lu dapat bonusnya apa, itu jelas gitu. Lu nggak bisa bohong-bohong soal itu. ya. Terus flow chart kerjanya standar gitu loh, standar begini 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 standar. Nah, cuma memang dalam perjalanan gue ngelihat misalnya kayak di tim gue itu misalnya nggak semua punya apa ya, nggak semua punya eagerness dan kemudian nggak semua punya drive yang sama gitu. Mm-mm. Nggak semua punya drive yang sama. Ya, Nah, gue sendiri bukan tipe leader yang mau memotivasi orang dengan uang. Gue bukan tipe leader yang memotivasi orang dengan kesuksesan kosong. Buat gue, lu sukses punya mobil, punya rumah, lu sukses bisa mm. jalan-jalan, it is not sukses kalau anak lu pakai narkoba gitu. Ya, Buat gue itu nggak sukses. ya. Gitu loh. Jadi buat gue sukses itu harus holistik. Nah, gue juga buat gue eh, bukan sebuah kesuksesan kalau lu bisa mencapai penghasilan tertentu atau bisa mencapai puncak karir tertentu dengan cara memanipulasi atau memanfaatkan orang lain. Buat gue juga itu bukan sukses gitu loh. Ya, Ya, ya. jadi gua nggak pernah mau memotivasi orang tuh dengan uang atau dengan kekayaan atau dengan pendapatan-pendapatan. Ya. Gua lebih memotivasi orang untuk menemukan tujuan hidupnya, lalu kemudian melihat bagaimana korelasi antara pekerjaan ini dengan nilai-nilai hidup gitu loh, dengan nilai-nilai hidup. Mm. Jadi lu memang kalau lu bekerja yang berhubungan walaupun ini uang tapi berhubungan dengan menolong orang lain, mengelola resiko, memastikan orang lain itu hidupnya lebih nyaman, lebih makmur. Kenapa lu harus apa ya? Kenapa lu harus memanipulasi orang? Itu nggak perlu buat gue sih gitu loh. Ya, betul. Tujuan lu kan mau nolong orang gitu. Nah, Ya. cuma memang akhirnya gue ngelihat, iya ada orang-orang yang nggak bisa tuh, nggak bisa kalau nggak dimotivasi sama uang. Nah biasanya gue udah pelan-pelan gue udah nggak nyenggol dia gitu loh, gue biarinin dia. Terus ada orang-orang yang menurut gue etos kerjanya nggak bagus, udah kita ajak ngomong baik-baik gitu loh, nggak bergerak. Akhirnya oh, sorry nih berarti kita nggak bisa jalan bareng-bareng. Gue mulai geser pelan-pelan. Tapi maksud gue gini, like ada
ada satu set pemahaman, ada satu set kisi-kisi yang akhirnya jadi patokan gue untuk melihat bahwa kemitraan ini harus berakhir, gitu Hmm. loh. Jadi gue ada semacam sense itu. Jadi wah ini kayaknya nggak bisa jalan nih. Lu nggak ada drive-nya. Sorry, maksud gue gini. Kalau bisnis ini sistemnya udah jelas. Lalu kemudian kalau bisnis ini sistem pengupahannya juga udah jelas. Sistem ini core value-nya udah jelas. Lu masih nggak bisa bergerak juga. Berarti emang lu nggak bisa kerja. Hmm. Gitu loh. Ya. Berarti lu nggak bisa kerja. Gitu. Jadi buat gue, sorry, gue kayaknya akan merugikan klien kalau gue mempertahankan lu gitu. Hmm. 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 Gitu. Nah ini yang gue maksud dengan gue ada set dulu. Ini sorry nih, ini seperangkat pemahaman ini kalau lu nggak bisa lewat ya kita nggak bisa kerja sama lebih jauh gitu. Ya udah kita hentikan, kita selesaikan kemitraannya gitu. Nggak Jadi bukan berpikir, masalah uang loh, bukan masalah ya, uang. nggak berpikir begini, bro. Misalnya, ya tadi udah dikasih pemahaman gini-gini, dia mah tetap pengen, misalnya si mitra ini memang pengen goalnya udah agak beda sama kita. Ya toh kan sistemnya udah ada, ya lu jalan aja sendiri. Kalau gue sih gitu aja. Iya, iya. Tapi kalau kita leadernya, gue lihat sih ada konsekuensi logis secara moral. Hmm. Jadi misalnya gini, ada gue ngeliat tapi bukan di grup gue ya, Hmm. bukan di grup gue. Ada orang yang jual produk yang kurang lebih sama seperti produk yang kami miliki, yang kita punya gitu, Lek. Hmm. Dia cara jualnya itu dia betul-betul yang penting orang ini jadi klien dia. Dia nggak Ya. mempertimbangkan untung ruginya buat klien itu gitu loh. Ya. Sehingga kemudian ketika orang itu bener jadi nasabahnya dia, jadi kliennya dia, something happen. Hmm. Something happen pada si klien merasa dirugikan Ya. gitu loh. Ya. Gue Ya. cuma bilang dalam hati gue, untung bukan gue leadernya gitu loh. Hmm. Hmm. Tapi drive dari orang ini jelas drive-nya money. Dia udah dia nggak pandang lagi tuh masalah persahabatan atau nggak. Pokoknya drive-nya udah uang. Jadi Ya itulah. gue ngerasa kalau itu timnya gue atau itu mitranya gue, kok kayaknya riskan banget ya. Ya Gitu. makanya tadi. Ya Kalau silakan aja kan dengan sistem yang jelas lu mau cari duit ya silakan gitu iya, kan. dengan sistem yang jelas, lo mau cari duit ya silakan aja. Tapi ya konsep pembinaannya nggak usah ikut gua lah gitu. Kalau gue sih Iya mikirnya gitu. gitu gitu Kalau gue sih mikirnya gitu gitu. aja. Kayak Sama. gini. Misalnya gue punya tim. Si tetangga sebelah juga punya tim. Nah, tim gue semuanya gue kasih gerobak. Dia juga dikasih gerobak sama. Kita Ya. sama-sama jualan bakso. Ya. Nah, kalau gue ngajarinnya, kita jual bakso harganya udah standar, oke? Jadi kita nggak usah bersaing bagaimana, kita kasih servis lebih, misalnya begitu. Hmm. Ya orang yang makan bakso di tempat kita, mungkin kita kasih servis pijit, Ya. gitu ya, Ya. atau Ya. kita kipasin, Ya. misalnya begitu, Ya. supaya dia makan baksonya adem, gitu ya. 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 Tapi udah, that's it. Kita yang berkorban lebih dengan memberikan servis lebih. Tapi kita nggak mainin produk. Ya. Dan kita juga nggak ngomong eh, ini daging sapi asli gitu. Memang ini yang kita jual daging sapi asli gitu. Ya memang itu yang kita nggak ngelebih-lebihin ini aja gitu. Tapi tetangga sebelah misalnya pengen dapat untung lebih, daging sapi dia campur daging tikus Hmm. 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 karena demi keuntungan. Ya. Nah buat gua gerobak sama-sama gerobak, tapi cara lu dagang begini nih, gua nggak bisa gitu loh. Ya. Gitu sih kalau gua ngelihatnya. Jadi gua lebih ngelihatnya ke situ. Kisi-kisi ini yang gua aduh hati-hati banget. Hmm. Jadi bukan masalah duit nih. Kita saling melengkapi nih. Kalau lu ngeliat dari masalah Ya. duitnya begini, kalau gua ngeliat dari masalah kerjasama dengan orangnya, kayaknya begini nih gitu. Nah, Eh, waktu lu mau mengakhiri gimana? apa? Waktu mau mengakhiri apa? Nggak gini. Kalau lu udah ngelihat misalnya eh ini kerjasama ini nggak bisa diteruskan. Nah, apa sih? Maksudnya gini, ada hal-hal yang membuat lu berpikir, ada hal-hal yang membuat lu berpikir bahwa kerjasama ini tidak bisa diteruskan. Tapi lu nggak begitu yakin 100%. Hal-hal apa sih yang lu akan lihat, akan lu cari di dalam kerjasama itu yang membuat lu harus mempertahankan, lu mengambil inisiatif mempertahankan kerjasama? Apa yang lu mau lihat? Atau apa yang lu akan lakukan untuk bisa mempertahankan kerjasama itu? Pertama, gue pasti nguji juga seberapa besar gue masih bisa toleransi. Masih bisa makan hati gitu. Mhm. Walaupun itu nggak sehat ya. Sebenarnya biasanya gue Iya, menguji iya, diri iya. gue sendiri. Gue masih bisa toleransi ini sampai di mana.
Maksudnya toleransi sendiri bukan artinya gue diemin, tapi gue mencoba cari cara lagi, karena itulah kadang-kadang jeleknya gue tuh, gue liat orang salah tuh, gue bukan tinggalin, tapi gue tuh mikirin gimana memperbaiki dia gitu. Gue tuh suka salah mikir gitu, jadi orang pada bilang, yang ngapain katanya. Ada satu titik yang dimana lo harus berhenti. Udah mungkin Iya, iya. mungkin merubah dia bukan tugas lu gitu. Ada beberapa nasihat yang ke gua kayak gitu, tapi maksud gua kadang-kadang kan gue juga punya pikiran, eh, apa, kita percaya Tuhan tuh mengizinkan kerjasama ini terjadi, artinya pasti ada maksud tertentu. Nah, gue mencoba menggali apakah maksudnya tuh gue harus memberi nasihat yang lebih sampai satu titik di mana gue rasanya ini gue udah pol nih, kayaknya udah nggak bisa deh ini. Nah, ya sampai titik tertentu ya mau nggak mau tetap harus stop. Tapi sebelum gue rasa gue bener-bener fed up, gue nggak akan sih. Gue akan berusaha cari cara gimana mempertahankan prinsip dan mempertahankan kerjasama. Karena menurut gue, karena ya itu kerjasamanya pun kan tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti tadinya gara-gara teman dulu, terus mungkin ngobrol-ngobrol, idenya ada kecocokan, goalnya sama, visionnya sama. Terus waktu bikin planning gitu ya, ternyata saling melengkapi. Tapi pada saat itu berjalan, gue selalu berdoa sih. Nasihat mama gue juga tuh, gue selalu berdoa sih. Gue selalu minta, Tuhan, kalau kerjasama ini atau proyek ini nggak boleh berjalan, tolong lu tutup semua jalan. Itu saya membandel, memaksa buka pintu, tolong lu tabok saya gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau udah kayak begitu, terus kita melakukan planning dan sepertinya pintu mulai terbuka, gue pikir ya itu proses yang harus berjalanin, ya udah jalanin aja gitu. Nanti waktu kelihatan mulai ada karakter-karakter yang jelek atau kelihatan ini, gue anggap loh kan kemarin juga pintunya ngebuka terus, artinya memang gue harus coba selesaikan ini masalah ini. Jadi lu pertama yang lu lakukan adalah lu berusaha bicara dulu hati ke hati gitu ya sama dia ya? Iya. Kalau mendingan gitulah. Ya, lu beri kesempatan semampu lu bisa kasih kesempatan begitu. Iya, gue setuju sih. Karena gue juga sebetulnya begitu gue ngeliat misalnya partner gue gitu misalnya, gue ngerasa ini kok kayaknya lu nggak perform atau gimana, gue biasanya ngajakin ngopi. Kopi is always the best lah. Iya, betul. Kopi is always the best. Iya. Kopi is always the best. Jadi gue selalu ngajak ngobrol dulu sambil ngopi. Kalau dia nggak ngopi, dia ngeteh atau gimana, gue ngajak ngobrol dulu. Gitu. Itu ngajak makan, bro. Terus tapi mahal kalau makan. Gue merasa sih gini loh. Kalau kopi tidak bisa menyelesaikan, maka tidak ada makanan yang bisa menyelesaikan. Oh gitu ya. Gawat. Tidak ada makanan yang bisa menyelesaikan, nggak ada gitu loh. Karena kopi itu udah kondisi yang sangat rileks, sangat santai, lu ngopi cengenges begitu kan ya. Iya. Makan sih kayaknya nggak bisa diselesaikan. Jadi gue biasanya ngajak ngopi, gue ngobrol, tapi gue sebetulnya nggak berusaha menasihati sih sebetulnya di awal itu. Gue cuma berusaha untuk memahami dari perspektif dia, kenapa dia begitu. Nah, itu sama dari perspektif maksud gue tuh gini, kalau bicara Tua tuh bukan posisinya gue yang benar dia yang salah, belum tentu. Kadang-kadang kita yang tadi gue bilang, mungkin kita punya kecurigaan tertentu sama dia, ini kok caranya kayak begini. Nah, yang nggak enaknya itu mendingan diomongin gitu, diomongin bareng. Siapa tahu kalau bahasa sahabat kita kan suujon. Kalau kita suujon, tapi ternyata kita nggak melakukan klarifikasi gitu kan. Nggak apa sih kalau bahasanya teman-teman yang di Muslim itu kan tabayun ya. Kalau kita nggak klarifikasi, kan kita mana tahu. Siapa tahu ternyata apa yang dia lakukan itu nggak seperti yang kita pikirin. Bisa aja. Betul. Bisa banget. Jadi kita juga ada kejelasan ya. Iya. Daripada kita sibuk berasumsi ini itu, wah kalau kayak gini sih nanti
gawat ini, misalnya bisa rugi nih, kongsi atau apa segala macam. Daripada mikirin kayak gitu, mending ya ngopi aja, bareng Iya, gitu, iya, ngobrolin gitu. iya, Makanya tadi betul, betul, betul. prinsipnya friendship dulu, dan kedua menurut gua keterbukaan sih. Iya. Keterbukaan tuh sama Kalau sama gua, kejujuran kali ya, oh ketulusan betul, gitu. betul. Jangan bohong aja udah. Kalau bohong sih gua kayaknya udah susah percaya deh. Lu ada Iya, kesulitan apa lu ngomong mendingan gitu kan, daripada lu iya, bohong kan, iya. gitu. Kalau gue sih ngeliat, gue kalau ngobrol sama partner gue gitu ya, gue coba cari tahu kenapa kok lu nggak perform, atau kenapa lu kok nggak melakukan seperti yang kita sepakati. Nah nanti gue perhatiin, gue coba untuk memilah, apakah dia tidak melakukan itu, dia tidak perform itu karena memang dia tidak tahu bagaimana melakukannya, Mm-mm. gitu. Kalau dia tidak tahu kan harus diberitahu, kalau dia Iya. tidak tahu kan harus diajari, gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata problemnya adalah mental block, gue berusaha untuk membantu dia mengatasi mental blocknya sih, coba ada Ya, breakthrough. ya, betul. Tapi gue juga coba ngelihat mana bagian dia gitu loh, Lek, Mm-mm. gitu loh. Misalnya bagian gue adalah, gue merasa bagian gue adalah membuka jalan, membantu, memfasilitasi. Tapi kan decision in the end kan punya dia, Betul, gitu betul, loh. betul. Jadi kayak misalnya gini, misalnya mitra gue bilang, aduh sorry nih, Kojim, gue kayaknya nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa? Gue nggak bisa jual produk ini, atau gue nggak bisa rekrut lebih banyak orang. Kenapa? Karena kayaknya gimana ya, gue eh gue nggak bisa lah kayaknya nih. Alasannya begitu banyak, tapi akhirnya yang gue lihat itu adalah dirinya sendiri gitu. Mm-mm. Yang gue lihat adalah dirinya sendiri. Jadi bukan alasannya, karena alasan-alasan yang diberikan misalnya adalah alasan-alasan yang real dan gue alami, tapi bisa gue lewatin, Mm-mm. gitu kan? Mm-mm. Nah, gue coba ajarin caranya gimana, tapi kalau dia tetap bilang aduh nggak bisa lah, udah lah nggak bisa, oke berarti itu it is within him atau within her, di dalam dia. Udah kalau gitu gue nggak akan lanjutkan sih. Berarti memang ini udah enough gitu loh, dari segi orangnya ya, dari Kalau segi menurut gua orangnya. sih Nah dari tergantung situ baru, tergantung juga seberapa jauh lu apa apa ya. Kalau itu adalah adek lu sendiri, apa lu biarin? Pasti lu iya, kalau adek sendiri mah nggak, effortnya beda. gue ada sendiri, gue diemin. Nggak, Oh, sama, oh sama. sama, Hmm. sama. Gue nggak ini. Oh, Ini kalau pertanyaan kalau yang sama yang, kalau setelah kita gini-gini, tapi ujung-ujungnya karena dia nggak mau ambil keputusan, artinya bye-bye gitu ya. iya, iya, artinya gini, artinya eh, beda beda gini. Kalau kita ngelihat ini sesuatu yang berbahaya buat dia, tentu effort kita lebih keras, Oh iya. ya dong. Mm-mm, betul. Tapi kalau itu adalah mental block yang dia nggak bisa lewatin, dan itu tidak membahayakan sih sebetulnya. Artinya dia nggak bisa maju, tapi dia juga nggak akan turun. Ya, ada satu titik pokoknya Ya kita ya udah, udahlah, daripada buang waktu juga ya. mm, Kita juga ya. iya, yang segini. Kalau lu nanya, gue gituin nggak? Iya, gue gituin. Jadi eh gue ngomong itu bukannya bukannya ini ya, bukannya teoritis. Udah, gue udah, Ah udah. ya. Gitu. Kayak tadi gue ditanya juga sama temennya istri gue, kok kalau ada eh, jemaat lu yang mau bercerai itu gimana gitu, katanya gitu kan ya. Hmm. Lu ini. Wah, gue bilang, oke nih, gue ini yang gue lakukan nih, begini 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 begini, gue bilang gitu kan. Terus bilang, ah masa, udah, bukannya rencananya akan begitu, udah gue Iya, kerjain, iya, iya betul. gitu. Betul. Jadi kayak kayak kalau ini adek gue, karena buat gue gini loh, like, orang yang gue anggap bisa jadi mitra itu, first of all, ya gue sama kayak lu. First of all, kita ngeliat dia ada di wilayah dia ada di wilayah friend, dia friend. Tapi keputusan untuk membawa dia masuk ke dalam bisnis kita, atau menjalin kerjasama bisnis dengan orang ini menjadikan dia lebih dari sekedar teman gitu loh. Iya, betul, betul. Karena dia masuk lebih jauh ke dalam dunia kita. Mm-mm. Sehingga kemudian buat gua, mitra-mitra gua ini ya, partner gua ini, itu adalah family gitu loh. Iya. Family. Jadi ketika gua coba gua guide mereka sebagai seorang family. Ketika mereka tegur gua anggap itu teguran keluarga Mm-mm, mm-mm. gitu loh. Nah, Iya. jadi gua lebih ngelihat partnership gua lebih ke arah
family relationship. Itu sebabnya nilai-nilai yang gua terapin di dalam kerja sama gua dengan mitra gua itu adalah hubungan kekeluargaan gitu loh. Iya. Hubungan kekeluargaan. Jadi kalau ketika ada masalah, ya gua perlakukan, kalau dia lebih tua gua perlakukan sebagai kakak, dia lebih muda gua perlakukan sebagai adik. Iya. Gitu ya. Kita coba ngobrol dulu nih. Nah, terus udah gitu kalau misalnya ternyata memang nggak bisa, ya udah kita selesaikan, tapi nggak kehilangan keluarga kan, nggak bisa, nggak jadi adik, nggak jadi kokoh kan. Iya, betul. Gitu loh. Ya, Gitu loh. Jadi ya udah, namanya udah keluarga ya udah. Kalau nolongin adik tuh beda dengan mempertahankan partnership dengan adik. Betul. Betul. Itu dia. Ya, istilahnya partnership, kalau partnership dengan adik kan satu saat bisa berhenti, iya kan? Tapi hubungan kan nggak bakal berhenti. Betul. Dia boleh, walaupun dia orang lain, tapi kalau kita perlakukan kayak keluarga, dia boleh satu saat berhenti berbisnis dengan kita, tapi ketika dia ada kesulitan kan dia tetap keluarga kita bantu. Betul. Gitu. Ya itu juga yang tadi gue bilang, gue break up partnership, tapi kurang lebih 80, mendekati 90% lah masih jadi teman sampai sekarang. Ya udah gitu, biasa aja, tapi hubungannya hubungan teman. Dan hubungan temennya juga bukan hubungan temen yang cuma sekedar kenal, ya tetap ngobrol, tetap apa, ya biasa aja gitu. Iya. Dan bahkan saling nanyain, gimana lu bisnis lu sekarang atau apa gitu. Lu sekarang begini ya ada juga. Dalam perjalanan gua sih bergaul dengan orang ya, Lek ya. Gua ngelihat sih ada orang-orang yang memang somehow nggak bisa kita jalan bareng-bareng. Iya. Ini kita bukan ngomong bisnis nih ya, kita bukan ngomong bisnis, tapi kita ngomong bergaul sama orang. Gua ngelihat somehow ada orang-orang yang kita udah berusaha gimana deket, tapi tetap kayaknya rasanya ada jarak aja sama dia. Gitu loh. Ada juga orang-orang yang kita berusaha tinggal 8 menit. Iya. Ada yang kita berusaha buka pikirannya, tetap dia nggak bisa terbuka pikirannya. Ya kalau buat gitu sih gue tetap ya kita jaga hubungan ya sejauh yang kita bisa aja gitu. Tapi gue nggak bakal ngejauhin gitu istilahnya. Oke, gue ngelihat nih tanpa kita sadari ya pembicaraan kita itu 8 poin yang lu kasih itu semuanya tercover. Iya emang. Tapi sebenarnya 8 itu bisa dikompres jadi 2 kan. Pokoknya urusan friendship dan urusan keterbukaan. Oh iya, gue lupa mention satu kan yang soal giver and taker. Tapi itu panjang lagi. Ya intinya kalau next. Intinya nantilah next, bisa lah, masih bisa. Iya, masih bisa kita bicarakan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih sudah setia bersama dengan kami di Ngobrol Opi. Teman-teman, Ngobrol Opi ke depan akan menggunakan channel ini. Dari Bro Alex akan menggunakan tips super, sementara saya menggunakan Sosei Coach. Oke, teman-teman silakan dilihat di tips super, apa-apa aja sih yang Bro Alex mau berikan buat teman-teman, layanan-layanan apa yang Bro Alex mau berikan. Jangan ragu untuk menghubungi kalau teman-teman merasa you can get along. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa lihat konten saya di Sosei Coach, teman-teman merasa teman-teman butuh seorang coach, teman-teman butuh teman ngobrol, don't hesitate, jangan ragu untuk menghubungi, gitu ya. Oke. Like, lo ada mau ngomong apa nggak? Ya, pada akhirnya, kalau menurut gua sih kolaborasi itu sekarang itu penting. Sama seperti pentingnya kolaborasi kita di Ngobrol Opi. Yes. Kayaknya kalau ngobrol nggak bisa semua sendirian, nggak bisa. Gitu ya. Iya. Jadi maksudnya sekarang resource terbatas, persaingan ketat, kesempatan, opportunity itu banyak, tapi kecil-kecil biasanya yang memang memaksa kita untuk semakin kreatif dengan cara kolaborasi dengan semakin banyak orang. Karena nggak mungkin semua bisa kita kerjain sendiri lah. Jadi menurut gua sih closing statement-nya sebetulnya walaupun pengalaman gua pribadi hampir 100% partnership gua sudah bubar, tapi gua nggak pernah menyesal untuk kolaborasi. Yes. Selalu kolaborasi karena kita nggak pernah bisa sendiri. Ya. Oke. Thank you bro. Ya. Sampai ketemu. Saksikan terus
Sampai ngobrol ketemu. Lopi. Ya, Saksikan terus ngobrol Lopi kita. iya, Ya. oke. Oke, Sip. sampai ketemu semuanya. Bye. Baik.